Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Baik. Ada yang bilang baik, semangat yang luar biasa. Oke. Apakah hari ini ada yang kita hadir? Ada semua? Ya. Baik. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, diminta setiap salah satu dari kalian ingin kita dalam doa. Baik, itu sudah teman-teman pelajaran kali ini kita dalam masih hari itu ingin kami kembali berkumpul dan mulai pembelajaran kami siswa dan guru untuk kami Tuhan dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya, amin. Terima kasih, Joni. Sebelum kita masuk ke materi kita pada pagi hari ini, Ibu mau cek dulu ingatan kalian. Di pertemuan yang lalu kita belajar tentang materi apa? Yang maksudnya? Perkembangan pertumbuhan, benar sekali. Yang lagi? Benar sekali. Pagi hari ini kita akan lanjut masuk ke materi yang selanjutnya. Kira-kira dengan Ibu bawa media ini, apa yang akan kita pelajari ini materi kita? Ekosistem. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, anak-anak, yaitu di mana siswa mampu mengidentifikasi tentang komponen biotik dan juga komponen abiotik. Nah, dengan media ini tadi, kenapa Ibu bawa ini? Ada yang tahu? Apa Diana? Memperkenalkan dari ekosistem itu ada ekosistem air, ada ekosistem itu ada batu ya Bu? Iya, ini kerikil. Oh iya, mungkin kita lihat dulu. Kenapa? Terlihat. Oh, kelihatan. Ini terlihat? Ini saya ada apa itu di bawah? Ini adalah contoh ekosistem air tawar yang sederhana. Nah, tadi Rinalda sudah jawab memperkenalkan tentang ekosistem air dan sebagainya. Nah, apa yang akan kita lakukan dengan media ini? Ada yang tahu? Apa nih? Mengamati. Benar. Apalagi selain mengamati? Belajar. Kalau begitu, apa nih kaitannya ekosistem dengan materi yang akan kita pelajari? Tadi Ibu sudah sampaikan tadi di tujuan pembelajaran kita. Ayo. Diana? Kaitannya ekosistem dengan materi yang akan kita pelajari ini. Biotik dan abiotik, kita akan ngapain? Makanan. Rantai makanan, ekosistem. Oke, jadi benar. Jadi kita akan mempelajari dan mengidentifikasi ya materi tentang ekosistem apa aja yang ada dalam ekosistem. Salah satunya Ibu bawa contoh yaitu ekosistem air tawar yang sederhana. Oke, kalau begitu kita mau langsung masuk ke pelajaran kita. Kita langsung masuk ke diskusi ya. Masuk diskusi. Silakan kalian bentuk dua kelompok. Salah satu kelompoknya ada yang 3 orang, dan juga yang 4 orang. Siapa dulu? Mau begini aja? Oke. Di sini tertera cara kerjanya dan kalian bisa melihat di sini. Nah, salah satu dari perwakilan kelompok boleh mengamati media yang dibawa. Kemudian teman yang sudah masuk, yang sudah mengamati tadi melihat, mendiskusikan dengan teman kelompoknya untuk menjawab soal-soal yang ada di lembar kerja yang sudah Ibu buat. Nanti hasil diskusinya kalian presentasikan di depan ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ini waktunya untuk mengerjakan 5 menit cukup? 5 menit cukup? Berarti waktu mengerjakan
Salah satu perwakilan kelompok paling di depan untuk mengamatinya, diskusikan dengan teman kelompoknya. Ini untuk kecewanya coret ya, jadi enggak. Ya, first. Ada daun, lumut, iya, tumbuhan, terus lumut, batu, ikan. Ikan itu sebenarnya nggak boleh berapa. Ikan ada ibunya, nggak usah ada berapa. Gitu, nanti ya jalan lagi. Tapi ini bertelur, ini bertelur juga loh. Cukup kan 5 menit? Sebenarnya, kenapa dia kecil tapi bisa ambil? Kenapa dia kecil tapi bisa ambil? Ini adalah ikan yang memang bentuknya kecil. Jadi yang bawah kan ada air, ada batu. Apa air? Apa selesai? Nama kelompoknya jangan lupa ya. Kalau sudah selesai, boleh presentasikan di depan. Oke, coba duduk kembali di sana. Jika sudah selesai, silakan salah satu dari kalian. Oh, perwakilan kelompok ada banyak pak. Ada. Siapa yang mau maju? Satu, dua, tiga.
Nah, yang ketiga, bagaimana pengaruh komponen abiotik terhadap komponen biotik di dalam ekosistem. Yang pertama, air memberikan tempat tinggal, yang kedua ada tumbuhan, tumbuhan memberikan oksigen, dan yang ketiga ada lumut-lumut memberikan makanan pada ikan. Dan yang terakhir, apa yang terjadi jika salah satu komponen biotik dihilangkan? Nah, yang pertama, tidak ada interaksi atau dalamnya rantai makanan. Ya, dan dalamnya rantai makanan. Karena kan kalau saya lihat juga kan dia ada makanan. Seperti itu dari kita. Terima kasih untuk kelompok Ezra. Kelompok Oke, kita perlu yel juga. Oke, jadi lembar diskusi lembar kerja siswa yang kita kerjakan itu, yang pertama komponen biotik dan abiotik yang diamatin itu ada dua. Abiotik itu yang tidak hidup, itu ada air tawarnya dan dagingnya. Terus habis itu biotiknya yang hidup itu ikan cerenya, tanaman itu dan juga lumutnya. Oke, nomor 2, bagaimana interaksi antara komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem tersebut? Oke, bentuk interaksinya itu yang saling berkaitan dan juga saling berkaitan pokoknya. Nah, karena mereka itu berkaitan untuk membentuk suatu ekosistem dan juga rantai makanan. Terus habis itu bagaimana pengaruh komponen abiotik terhadap komponen biotik di ekosistem? Komponen abiotik ini dapat mempengaruhi pertumbuhan dan kelangsungan makhluk hidup di dalamnya. Kayak misalkan cahaya itu dibutuhkan sama si tanaman ini untuk tetap hidup, dan juga kalau tanamannya hidup ikannya terus hidup. Ya. Oke, selanjutnya nomor 4, apa yang terjadi jika salah satu komponen biotik dihilangkan? Di sini ketika komponen biotik, salah satu biotik dihilangkan, ini akan adanya gangguan keseimbangan pada ekosistem. Oke, sekian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Terima kasih anak-anak untuk presentasi hasil kerja kalian. Jawaban kalian benar semua ya. Benar semua di sini bahwa kita tahu bahwa ekosistem itu merupakan mereka saling menghubungkan antara komponen biotik makhluk hidup, kemudian juga komponen abiotik yang hidup, di mana dalam suatu lingkungan tertentu. Nah, di dalam ekosistem ini sendiri, dalam komponen biotik dan abiotiknya, mereka itu saling berhubungan dan saling bergantung ya antara satu sama lainnya. Kita lihat di sini ya, bahwa kayak ikan butuh lumut, butuh makan, butuh air, tanaman juga butuh air, kemudian lumut ini juga butuh CCTV untuk menempel, dan sebagainya juga. Jadi di dalam biotik dan abiotik itu dalam ekosistem mereka itu saling berhubungan antara satu sama lain, bergantungan untuk menciptakan keseimbangan dalam suatu ekosistem atau alam, gitu ya. Nah, interaksi yang dimiliki juga antara komponen biotik dan abiotik ini, bahwa di sini kan terdapat komponen biotiknya ada ikan, ada tanaman dan juga lumut. Mana ikan ini di dalam air bergerak-gerak, gitu ya, bergerak-gerak, dia bisa bertumbuh dan dia juga bisa berkembang biak. Kayak ditanyakan sama Ezra tadi, ada ikannya yang punya telur, tapi dia kecil dia punya telur gitu. Terus nanti yang belum punya telur ini dia akan berkembang biak. Kemudian seperti tanaman dan juga lumut, dia merupakan organisme yang melakukan fotosintesis. Nah, di dalam media yang bawah juga ada komponen abiotiknya berupa air dan juga kerikil. Di mana air sendiri merupakan berfungsi untuk sebagai tempat untuk hidup bagi organisme seperti ikan, lumut dan juga tanaman. Dan dia juga menjadi sumber kehidupan bagi komponen organisme yang hidup, gitu, seperti ikan dan tanaman juga lumut.
Kemudian kerikil sendiri dia menjadi tempat untuk tinggalnya, untuk menempelnya lumut, dan juga kerikil ini dia berfungsi sebagai penyaring untuk air. Jadi di sini antara sini juga bahwa ikan dia menggunakan tanaman dan juga lumut, oksigen dari tanaman dan juga lumut untuk bisa bernafas, dan juga ikan membutuhkan lumut untuk bisa bertahan hidup karena dia makan dari lumut tadi. Nah, bisa juga dia makan dari Ratrea dan tanaman ini. Dan juga karena seperti tanaman dan juga lumut, dia ini berfungsi juga bisa menjadi membantu untuk menambahkan kadar oksigen yang ada dalam air melalui fotosintesisnya. Sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada? Belum ada. Kalau begitu, Tadi kan dibilang kalau sama tanaman itu, terus kalau misalnya genesis cahaya matahari kan di dalam air. cahaya mataharinya di mana? Jadi kan dia ini kan contoh ya, contoh yang di bawah. Jadi kalau kita lihat di tempat di sistem air tawar yang lainnya, kolam, dia bisa dari matahari di atas itu memancar untuk melakukan fotosintesis terhadap tanaman dan tumbuhan. Jadi ada lagi mau bertanya? Kalau tidak ada, berarti udah pada kamu semua ya? Kalau begitu, sebelum Ibu tutup, Ibu mau bertanya. Apa ekosistem yang ada di sekitar kita? Ekosistem apa aja? Apa dia? Darat, ekosistem darat, air tawar, kolam, ya, ekosistem buatan, benar. Nah, kalau di dalam ekosistem, salah satu komponennya itu nggak ada, apa yang akan terjadi? Misal, oke, makanannya terputus, apa lagi? Iya, nggak ada keseimbangan, benar. Satu lagi, di dalam ekosistem air tawar, saya bawa air tawar ya, dalam ekosistem air tawar, kalau misal komponen biotiknya seperti air, apakah dia bisa hidup? Apakah dia bisa hidup? Kalau tidak ada airnya. Iya. Ya, tidak ada. Oke, benar sekali. Ya kan? Kunci utama juga kami kan adalah air, komponen abiotik berupa air, benar sekali. Kayak tadi Ibu bilang bahwa mereka itu saling membutuhkan dan bergantung antara satu sama lainnya. Ya berarti sampai di sini sudah paham ya? Sudah. Berarti tidak ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Kalau begitu, Ibu minta salah satu dari kalian simpulkan materi yang kita pelajari kali ini. Siapa yang mau simpulkan? Isya, lu maju ke depan. Sedikit aja kan? Ya, simpulkan. Saya tahu depan. Oke, jadi kesimpulan dari materi kita hari ini itu kalau dalam sebuah ekosistem semuanya itu saling berkaitan, dan kalau misalkan salah satu komponennya itu hilang atau mati atau nggak ada, itu ekosistemnya akan terganggu dan juga ya udah jadi terganggu semuanya gitu. Jadi rantai makanannya juga bisa terputus gitu. Jadi kita harus menjaga ekosistem kita agar tetap terjaga. Caranya menjaga ekosistem gimana? Cuma menyimpulkan caranya. Nanti tanya ibunya mungkin cara menjaga.
cara boleh ya, terima kasih ya. Nah, cara menjaga ekosistem sebenarnya salah satunya kita ya bisa menjaga ekosistem kita ya. Jadi di dalam ekosistem air tawar misalnya kita jangan buang limbah kita sembarangan karena dari limbah kita yang sembarangan dia bisa terganggu gitu dengan kehidupannya ya kayak ikan karena limbah sembarangan kayak yang kimia-kimia dia bisa mati. Lagi? Oke, kalau tidak ada, terima kasih Rizky ya untuk simpulannya. Kalau begitu kita mau tutup pembelajaran kita dan sampai ketemu lagi di pertemuan yang selanjutnya, yaitu kita akan masuk ke materi tentang teori asal usul kehidupan di pertemuan selanjutnya. Kalau begitu, Ibu minta salah satu kalian minta dalam doa. Rizky ya, Bu. Rizky ya. Boleh Rizky ya, dalam doa. Ya. Oke, kalau gitu jangan dengan Jelina. Dalam doa. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai belajar Tuhan Terima kasih. Terima kasih anak-anak untuk pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi. Oh, jadi iya mau ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kalian pada semangat gak sih menyambut pelajaran berikutnya? Semangat. Terima kasih lo hebat. Oke baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya salah satu dari kalian memberi kita dalam doa. Boleh? Katanya Diana mau. Oh, silakan Diana. Ya, teman-teman dari itu, sebelum kita memulai, mari kita berdoa kepada Yesus. Terima kasih atas kesediaan bagi kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai dengan pembelajaran kami. Dan dari awal berkenan kami mau berjalan seperti dengan kehendak-Mu. Ya, dalam nama saja kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih ya Diana. Baik, jadi pada hari ini kita akan memulai pembelajaran kita dengan aku ada menyiapkan sesuatu. Ada di sana. Ada yang bisa tebak ini apa? Tulang. Jadi hewan apa? Burung. Ayam. Apa? Ayam. Ada yang udah bisa menebak kita bakal belajar apa hari ini? Ayam. Kali ini kita akan belajar evolusi. Oke baik, terima kasih buat yang belajar.
Di bawah di tempat ini tuh gimana? Sampai berapa? Tiga tahun. Itu mau bantuan nggak? Boleh tolong ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang evolusi. Dari tadi ya, apa yang udah Ibu siapkan, kita akan berkaitan dengan teori asal usul kehidupan. Apa yang kalian pikirkan tentang teori asal usul kehidupan? Dia berapa proses? Ya. Dari pertanyaan ini ada yang bisa menjawab? Dari pertanyaan ini ada yang bisa menjawab? Menurutmu bagaimana makhluk hidup pertama kali muncul di bumi? Kata siapa itu? Seperti apa tadi jawaban yang diberikan oleh kalian? Dari Ezra katanya dari teori Yesus ya. Dia anak rohani banget. Ada yang bertanggapan dari mana lagi selain itu? Mungkin jawaban-jawaban kalian ada lagi? Dari jawaban-jawaban kalian mungkin sudah dipikirkan oleh penemu-penemu sebelumnya sebelum mereka mencetuskan beberapa teori yang akan kita pelajari hari ini. Apa sih itu pengertian evolusi? Evolusi adalah proses secara bertahap yang memerlukan waktu yang sangat lama, di mana evolusi ini juga menghasilkan keanekaragaman dan juga adaptasi dalam lingkungan. Dalam evolusi terjadi variasi genetik, reproduksi, dan juga seleksi alam. Nah, kita akan belajar inti dari materi kita hari ini, yaitu teori asal-usul kehidupan. Di sini ada berapa teori? 5. Terima kasih. Kita akan masuk pertama dalam teori aborigenisis. Dalam teori aborigenisis ini, teori yang dikemukakan oleh tokoh utamanya itu Aristoteles yang mengungkapkan bahwa teori ini terjadi secara spontan, yang artinya dia berpendapat bahwa ikan ini muncul dari lumpur tanpa ada terlibat sebelumnya. Dan ini ada tokoh-tokoh dari teori aborigenisis ini, ada Anthony van Leeuwenhoek dalam eksperimen yang dilakukannya, dan juga Needham yang menggunakan air kaldu. Namun pada eksperimen mereka tidak menghasilkan organisme. Sehingga teori yang kedua membahas tentang biogenesis. Teori biogenesis ini menggugurkan teori abiogenesis karena Blaise Pasteur dia melakukan eksperimennya bahwa air kaldu yang dia menggunakan laboratorium rangsang, namun tidak ada organisme tanpa kehidupan sebelumnya. Jadi teori abiogenesis dikalahkan oleh sains modern.
Yang berikut ada teori evolusi kimia. Ada yang sudah pernah membaca tentang teori evolusi kimia sebelumnya? Belum. Teori evolusi kimia ini adalah kimia sederhana yang membentuk senyawa kompleks. Yang artinya di sini mereka menggunakan molekul-molekul organik dan juga dalam eksperimen yang digunakan oleh Harold Urey yang menggunakan gas dan juga listrik menghasilkan asam amino. Ini adalah organik yang muncul di dalam permukaan bumi ini. Berikutnya ada teori naturalis yang paling sering kita jumpai dengan teori Darwin. Karena teori naturalis ada kaitannya dengan teori evolusi Darwin. Teori naturalis ini menyatakan bahwa teori ini berasal dari alam tanpa adanya supranatural ataupun campur tangan dari manapun. Jadi pada teori ini menekankan bahwa kehidupan muncul akan hukum-hukum alam dan juga seleksi alam. Kalau teori ini dia lebih menekankan kepada mekanisme dari alam. Jadi bagaimana kamu bisa menguntungkan sampai tadi kalian belajar tentang apa? Ekosistem ini kan ada yang menguntungkan dan juga walaupun dia cuma di sini tapi dia bisa menguntungkan bagi kehidupan sesamanya. Jadi kalau dia saling menguntungkan maka dia akan mampu bertahan. Itulah yang dikatakan oleh Charles Darwin. Yang terakhir ada teori kosmozoa. Teori kosmozoa ini menyatakan bahwa teori berasal dari luar angkasa. Bagaimana dia datang ke bumi? Yang dikatakan bahwa melalui meteor ataupun debu kosmik. Namun teori ini belum bisa dijelaskan kehidupan awal mula itu seperti apa. Jadi udah ada bayangan kalian tadi tentang abiogenesis. Biogenesis sudah. Dan yang ketiga tadi teori apa? Salah. Kimia, evolusi kimia. Jadi evolusi kimia itu dia lebih menekankan bahwa kehidupan muncul secara kimiawi dan itu dapat dibuktikan. Namun kalau yang kedua itu adalah teori abiogenesis dan juga teori kosmozoa. Baik, dari apa yang Ibu sudah jelaskan, apakah ada pertanyaan dari kalian? Ya, belum ada. Oke, baik, kita akan masuk dalam kelompok diskusi. Mungkin kalian akan terbagi dalam 2 kelompok saja. Bebas kalian mau memilih silakan. Apa sih yang bilang mau pilih? Di saya dua-duanya. Oh, oke. Ini sebenarnya yang ekspor sama Piper. Oke, jadi dalam persiapan kalian lakukan yaitu kelompok yang beranggotakan 4 orang menjelaskan bukan menjelaskan tapi menyebutkan 3 teori yaitu teori abiogenesis, biogenesis dan juga evolusi kimia. Teori kelompok ini yaitu teori naturalis dan juga kosmozoa mencari tahu tentang inti dari teori-teori ini juga kelemahan dan juga kekuatannya, ya betul, kelebihannya dan tokoh-tokoh siapa saja yang ada di dalam teori ini. Sudah? Bebas dari kalian mau bagaimana? Apa kelompok? Iya, kelompok. Oke, boleh silakan. Waktu dan kesempatan berikan. Boleh bilang kalian 3 teori abiogenesis, biogenesis dan juga evolusi kimia. Kalian mencari tentang inti teori ini. Ini berapa teori? Mereka 2 aja. Kan kalian berapa? Jadi kalian cek tentang inti, kelemahan, kekuatan dan juga tokoh-tokoh dalam teori ini. Inti, kelemahan, kekuatan dan juga tokoh. Ya. Ibu, ini kita mau tulis di mana? Boleh salah satu menuliskan di kertas ataupun bukunya. Boleh langsung baca. Boleh juga sombong. Iya ini Edra anaknya rohani banget ya. Kan nama saya Edra.
Terus Indomart. Iya, minum dulu. Dari itu tuh sok. Ya, apakah ada kesusahan anak-anak? Itu teori. Apakah masih banyak yang harus dijawab? 5 menit lagi ya. Kelompok ini sudah maju dulu lagi. Kita menunggu ini deh. Udah kan? Udah dulu. Oke, boleh kelompok ini duluan karena ini kesel. Oh iya, kalian ada jawaban apa tuh? Mereka pengen ya, boleh kelompok yang ini mendengarkan. Sekarang kamu buka. Oke, jadi kita akan menjelaskan, kita akan membawakan menyampaikan diskusi dari kelompok kami. Mau diajarin dulu dalilnya? Ya, boleh. Oke, kelompok introvert. Lanjut. Oke, di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai teori evolusi naturalis sama teori kosmozoa. Yang pertama itu ada dari teori naturalis. Nah, teori naturalis, inti dari teori naturalis ini itu bahwa seleksi alam ini apa sih, kayak
kayak itu tuh dia tuh perubahan secara perlahan dari tingkat populasi ataupun individu tunggalnya. Jadi dalam populasi itu mereka kayak yang tadi udah disampaikan sama Nanda, jadi mereka menyeleksi siapa yang mampu bertahan hidup dan juga menguntungkan untuk makhluk hidup lainnya. Dan juga mungkin hal itu akan mewariskan sifat-sifat tersebut kepada keturunannya nanti sehingga menjadi lebih umum dan juga bertahan hidup lagi dan lagi. Jadi seleksi alam naturalis ini intinya itu dia itu memilih siapa yang cocok untuk bertahan dan bereproduksi, dan melalui proses ini spesies itu beradaptasi dan juga akan berubah. Nah, untuk tokoh-tokohnya di sini ada yang seperti yang kalian kenal, mungkin ada teori Darwin, terus juga ada yang Jean-Baptiste Lamarck sama Wallace. Nah, untuk kekurangan dan kelebihannya, yang pertama ada kelebihannya dulu. Kelebihannya itu kelebihan dari teori ini itu penjelasannya komprehensif. Jadi dia itu mampu menjelaskan keanekaragaman yang sudah mampu beradaptasi di bumi ini. Lalu didukung oleh beberapa bukti, terus juga pramukannya yang produktif, juga ada kemampuan prediktifnya. Lalu untuk kekurangannya itu ada beberapa catatan fosil yang tidak lengkap, terus tidak kompleksnya awal kehidupannya itu gimana, dan juga penjelasan tentang variasi tingkat evolusinya gimana. Dan yang selanjutnya ada teori kosmozoa yang ini, di mana teori ini menyatakan bahwa kehidupan di bumi berasal dari luar angkasa. Nah, menurut teori ini, bentuk kehidupan mikroskopis atau bahan organik dibawa ke bumi melalui meteorit, komet, atau debu antariksa. Kehidupan tersebut kemudian berkembang di bumi dalam kondisi yang mendukung. Nah, tokoh-tokoh pendukungnya itu ada dua yang sudah didapat, ada Svante Arrhenius pada tahun 1859 sampai 1927. Dia merupakan ilmuwan asal Swedia dan mengemukakan ide bahwa spora kehidupan dapat berpindah antar planet melalui tekanan radiasi cahaya bintang. Nah, gagasan ini dikenal sebagai panspermia radiasi. Nah, tokoh yang kedua itu ada Fred Hoyle pada 1915 sampai 2001 dan Chandra Wickramasinghe. Di sini mereka mengembangkan teori panspermia modern, mengemukakan bahwa debu antar planet dan komet mengandung senyawa organik dan mungkin mikroorganisme hidup. Nah, mereka juga bahkan mengaitkan asal-usul penyakit tertentu dengan mikroorganisme dari luar angkasa. Nah, kekurangan dan kelebihannya akan dijelaskan oleh Silika. Selanjutnya saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan teori kosmozoa. Pertama, kekurangannya di sini tidak ada bukti langsung yang mendukung teori ini untuk membuktikan bahwa kehidupan memang berasal dari luar angkasa melalui meteorit atau benda dari langit lainnya. Nah, tidak menjelaskan juga bagaimana kehidupan bisa bertahan dalam perjalanan antar planet bisa bertahan dalam perjalanan tersebut. Nah, setelah itu tidak menjelaskan bagaimana kehidupan bisa berkembang menjadi berbagai bentuk kehidupan yang ada di bumi yang kompleks dan bisa kita lihat sampai sekarang. Oke, sudah, Bu? Oke, terima kasih untuk kelompok introvert dari penyampaian dua teori naturalis dan juga kosmozoa. Terima kasih. Oke, silakan kelompok yang kedua. Ya, silakan. Kelompok dua. Bagus apa? Bus aja. Ini masuk ini. Puyu aja lah. Oh, banyak tuh ya. Oke. 1, 2, 3. Kelompok dua. Oke, silakan.
Jadi kita akan membawakan 3 materi yang tadi udah dijelaskan oleh Bu Nada. Yang pertama ada abiogenesis, terus yang kedua ada teori lagi Evolusi kimia. evolusi kimia, terus yang ketiga sama biogenesis. Nah, di sini kita kan saya sendiri yang paling cantik ini menjelaskan tentang abiogenesis. Jadi, yang abiogenesis ini ada yang udah dijelaskan juga, dia makhluk hidup berasal dari benda tidak hidup atau terjadi secara spontan. Nah, itu dijelaskan oleh Aristoteles. Terus, ini apa? Sama anatomi itu anatomi saja. Nah, dia tuh sama-sama yang kayak teman-teman itu dari air kaldu gitu. Baik, saya akan menyampaikan inti dari teori biogenesis, di mana makhluk hidup itu berasal dari kehidupan yang sebelumnya. Teori ini juga menggugurkan teori dari abiogenesis. Untuk penemunya yaitu ada Francisco Bredi, terus Louis Pasteur, dan juga ada Lazzaro Spallanzani. Sudah. Yang kedua ada teori evolusi kimia. Nah, teori evolusi kimia ini inti dari materi ini adalah melakukan percobaan menggunakan pesawat ultraviolet. Program atmosfer. Terus evolusi kimia ini juga asal-usul kehidupan yang berasal dari evolusi yang terbentuk dari bumi dan atmosfer. Jadi kekurangan dan kelebihan evolusi teori kimia ini, yang pertama belum menjelaskan bagaimana bentuk sel, itu bicara tentang sel. Yang kedua kondisi lingkungan, dan yang ketiga kurangnya bukti emisi. Bentar ya Bu, kekurangannya. Ada yang boleh bantu temannya? Apa-apa dengan lanjut videonya aja. Lanjut dulu semuanya. Nanti akan jelaskan kekuatan dan kelemahan dari abiogenesis. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kekurangan dan kelebihan dari teori abiogenesis dan biogenesis. Nah, untuk teori biogenesis sendirinya itu kelebihan atau kekuatannya itu menjelaskan asal-usul kehidupan secara logis dan ilmiah, dan untuk kekurangannya sendiri menjelaskan bagaimana makhluk hidup pertama kali muncul dari benda atau makhluk yang non-hidup. Untuk teori abiogenesis sendirinya itu kelebihannya menjadi dasar bagi teori-teori biokimia karena percobaannya ini menggunakan kaldu, di mana ini merupakan salah satu yang mengandung bahan kimia. Terus yang kedua, untuk kekurangannya tidak mempertimbangkan kondisi atmosfer berbumi dan contoh-contoh yang diusulkan dianggap terlalu naif. Sudah? Sekian dari kami. 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kedua kelompok yang sudah menyampaikan tentang inti-inti dari teori ini dan juga kelemahan-kelemahan dari teori ini. Ibu mau bertanya kepada kalian, menurut kalian dari kelima teori itu mana yang paling masuk akal tentang teori asal kehidupan? Mengapa naturalis? Bagaimana makhluk hidup yang tidak bisa mempertahankan kehidupannya akan terputus dari ekosistem. Ada lagi yang lain? Terus juga di situ kan dia menyatakan bahwa sifat yang diperoleh selama hidup itu dapat diwariskan kepada keturunan. Jadi itu yang bisa masuk akal dari ternyata seperti variasi genetik. Oke, yang terakhir kita akan masuk dalam satu tugas. Kalian akan diminta menjawab setiap soal yang ada di sini. Nggak susah kok. Kan tadi kalian udah menyampaikan tentang diskusi itu. Oke, Junata.
Demi dalam ini juga. Kerja sendiri-sendiri loh, tadi udah saling infak ini kan. Asalnya ini boleh bilang ya. Banyak kesulitan, susah banget soalnya. Sudah? Belum. Sudah. Sudah? Lagi berapa dia tuh? Sudah jadi? Silakan.
sebagai supervisor. Yang pertama, gimana perasaannya? Sedikit ini Pak, karena saya tadi sedikit keluar dari konsep yang udah saya buat gitu. Jadi tiba-tiba tadi itu kayak ngalir semuanya gitu, jadi kurang puas dengan yang didapat. Nah saya belajar kan buat konsepnya kayak gini, terus tiba-tiba tadi kayak lari gitu, sedikit lari dari konsep yang saya buat. Jadi yang tadi itu kayak ngalir aja gitu. Konsep sebelumnya apa? Sama sih Pak, kayak gitu, cuma ada beberapa hal yang akan saya jelaskan lagi dan sebagainya gitu. Bagian yang sebelum masuk ke diskusi. Itu seharusnya saya selesai Pak, seharusnya saya jelaskan lagi materi-materinya gitu. Kan kita yang dilakukan Sama Pak, cuma kayak waktunya lebih sedikit. Kalau menurut Pak Joni, tapi itu kajian atas nggak bisa dikaji. Silakan Pak Joni. Dari saya untuk tadi mengenai dari Budinata untuk sangat bagus membersihkan dan memberikan pemberian siswa di mana yang digunakan ini membawa media berupa ekosistem awal dan kita jelaskan juga secara rinci, namun karena tadi dibilang sama pengajar sendiri dia keluar dari konsep, jadi dia kebanyakan bahas mengenai cerita itu. Terus untuk keterangan memberikan respon penguatan juga sudah cukup bagus, di mana ekspresi saya sangat mendukung siswa, tapi kurangnya dari Ibu Dinata ini dia sangat kurang dalam memberikan apresiasi pada siswa, di mana meminta siswa untuk memberikan aplaus buat teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan dari Ibu atau memberikan pertanyaan. Terima kasih. Kalau dari saya secara keseluruhan sangat baik ya, sangat baik dan banyak komentari dan juga sudah bagus ya, karena jadi tidak apa-apa jelaskan yang ada di situ, bahwa justru itu yang tadi saya inginkan dari sebuah akuarium itu banyak pertanyaan akan muncul dari mengamati ikannya, itu sebenarnya yang saya maksudkan sebenarnya. Tapi ya tidak apa-apa, kalau namanya cuma 30 menit kan nggak mungkin kita, tapi kalau di kelas sesungguhnya kenapa siswa itu nanti tidak bisa mengamati itu buat apa, kan dia belajar ekosistem kan harus tahu terus di situ apa komponennya. Nanti kalau di kelas sesungguhnya saat PPL ya, PPL itu luar biasa. Kalau dengan ini kan berarti dia ilustrasikan contohnya itu kan bagus. Dari contoh-contoh yang sebenarnya di lingkungan sekitar, dari apa, dari artikel itu dia menggali pengalaman. Tadi kan juga mungkin di awal dia bukan dia belum tentu loh siswa tahu tuh bahan lagi terus ada tuh ini apa yang hijau ya jenis kaladi bukan itu. Nah, itu apa yang hijau itu tanya siswa, jangan kami yang mengaku ya kan, sehingga siswa menjawab gitu. Jadi jangan semuanya dari gurunya.
Belum tentu siswa Jakarta tahu itu dulu. Kerikil itu termasuk tadi sudah itu besar. Maksudnya siswa apa bukan? Apalagi terjawabnya tadi nggak bisa siswanya yang maju suruh membuat akuarium itu. Jadi ibu guru tidak perlu membawa langsung itu. Tadi kan di awal itu membawa langsung kan. Mungkin di hari berikutnya siswanya yang suruh maju menuangkan ikan. Ini ikan apa anak-anak? Nggak perlu pakai PowerPoint, nggak perlu pakai LDS, nggak masalah. 30 menit tuh. Itu kan akan bermakna, oh saya dulu disuruh Bu Junata maju ke depan menyebutkan ikan pelangi apa? Cere kan. Coba ikan cere apa sih bahasa ilmiahnya apa? Mereka cari. Dari sebuah ikan aja bisa belajar. Itu sebenarnya yang dimaksud untuk merdeka, yang dimaksud Pak Nadiem Makarim itu, tapi tidak bisa diterjemahkan oleh guru-guru. Beda dari zaman dulu sebenarnya itu seperti itu. Belajar kontekstual di sekitar kita. Nggak harus belajar ciri-ciri dari morfologi tubuhan ini. Apakah itu termasuk tubuhan atau hewan? Kenapa disebut tubuhan? Nggak apa-apa belajar sedikit kan dia belajar ekosistem. Nanti kaitannya dengan fotosintesis anak-anak. Nah, nanti kaitannya sama rantai makanan. Jadi sebenarnya kenapa disuruh bikin modul aja sama Pak Nadiem itu sebenarnya kita merancang sendiri pengalaman kita pembelajaran kita. Tapi kadang orang yang di itu nggak paham itu apa namanya maksudnya itu sebenarnya. Kedepannya seperti itu aja. Nggak perlu pakai LGS, nggak perlu pakai ini. Maksudnya kalau mau LGS, siswa aktif tadi saya lihat, guru juga sudah ke belakang. Ini ya. Sudah bagus, statusnya juga. Sudah bawa, sudah prepare. Nah, itu siswa itu akan melihat buku kok. Rajin banget membawa. Itu akan dihormati oleh siswa. Kita tidak perlu marah-marah di depan siswa. Kalau saya kan marah-marahnya di awal-awal itu kan saya nggak marah-marah. Di semester awal memang saya marah-marah. Pertama kali ketemu saya nggak marah-marah. Tapi di tengah-tengah saya marah-marah. Ya karena salah. Ya kan kalau salah ya kita tegur. Siswa nggak akan marah, kita tegur. Ya nggak tahu sih kalau kamu. Kalau kita di SMA nggak akan marah siswa itu ditegur. Kalau kita mencontohkan yang baik, ya itu tadi gurunya udah bisa bawa itu. Mereka nggak bakalan menyia-nyiakan guru. Tapi kalau guru datang cuma buka halaman ini, Ejra baca, Junata baca, Joni baca halaman ini, buruk banget. Boleh membaca di awal untuk literasi. Coba baca dulu halaman ini sampai ini. Itu boleh kalau bacanya baca. Nah, itu baru kegiatan. Kegiatan itu itu kan modalnya nggak berapa. Enggak ada modal. Nah, iya. Biologi itu harusnya nggak ada. Paling kalau mau kasih permen atau apa buat keyboard, boleh. Itu dari saya ya. Tapi sudah baik. Ya. Kemudian itu pertanyaan. Kenapa pakai itu sih? Apa make? Nggak bisa. Itu Pak, kayaknya yang HP ini nggak bisa. Soalnya kalau yang HP yang pernah dipakai itu biasanya kan yang bisa. Kalau tapi tadi kedengaran sih. Nanti mungkin berikutnya itu ya. Biar nggak begitu. Kemudian Bu Rinanda. Bagaimana Bu Rinanda perasaannya? Karena awalnya saya tulis di RWP pakai video, tapi saya tidak menayangkan video itu karena jadi saya menambahkan PPT sebagai terus tadi ada kesalahan pas menayangkan PPT-nya, jadi kayak masih kurang. Sama pas ingin berbagi share itu. Oh, itu nggak masalah. Maksudnya kalau tadi suara saya kayaknya penyampaiannya mungkin sedikit
di depan tadi ini kayak busuk banget. Jadi kayak cepat-cepat aja gitu, terlalu Berarti sudah pas. puas. Kemudian Bu Diana juga berikan Terima kasih. Sudah menyampaikan materi sangat baik. Dari kalau wajahnya saja sudah kelihatan dan jelas sekali kelas. Terus hanya mungkin bisa berjalan karena tadi mandanya juga pas pemberian diskusi terus yang kedua juga untuk tadi pas diskusi jadi apa namanya saya ngobrol terus kemudian belum tentu situ mungkin boleh terus siswanya ada siswanya bisa praktekkan sebelumnya terus dari presentasi juga kita apa diskusi tapi bicaranya agak keras jadi mungkin dulunya tegur ya apa siswa yang dulu bisa perhatikan di depan apa siswa yang jelaskan. Ya, kalau dari saya ya dari ATV ya, tapi kemarin saya komentari itu kita perlu berhati-hati kita menuliskan teks maka itu problem sebuah problem. Kalau itu hanya diskusi biasa ya kita tidak perlu menuliskan problem. Nah, yang ditampilkan diskusi itu sebenarnya bukan problem. Memori yang kalau problem itu ya masalah dengan apa yang dimaksud ini ada jawabannya apa itu tadi iya ini sintaks itu perlu diperhatikan dalam 30 menit sintaksnya nggak usah semua sintaks itu bisa dilakukan selama kadang kita pikiran sintaks muncul project learning harus selesai di hari itu salah problem based learning harus selesai di hari itu salah nggak ada yang bisa begitu karena mungkin siswa ada yang terus dia mencari bukan ini ya kemudian dia sebenarnya video tadi di awal kan ibu ingin melakukan menyajikan industri pengajaran tapi di awal itu guru ingin memberikan sesuatu yang benar. Jadi di awal ibu apa memberikan apa? Nggak lihat. Tadi terus disuruh jawab apa siswanya? Hari ini kita bakal Terus siswa jawab. Mungkin nanti dikaitkan ya. Saya udah pernah kaitkan fosil, ya kan fosil kita belajar evolusi. Jadi ya itu kan mungkin ya tapi nggak kelihatan banget sih kalau kita belum proses dia nggak mungkin apa namanya langsung tapi sudah mulai. Ya jadi kalau induksi berarti di awal ya kan dilakukan. Jadi dia poin itu tadi tidak perlu ya kalau ini kenapa kamu buat segala gitu kan sebenarnya dengan diskusi itu terus video mungkin kamu tangkap video tentang asal usul kehidupan dia fosil bukan fosil di situ kok beda ya dengan manusia sekarang misalnya itu saya gitu ya sudah baik sudah ada pertanyaan-pertanyaan banyak ya siswa disuruh bertanya gitu terus sudah ada diskusi juga sudah diskusi tapi nanti ditingkatkan lagi di praktik berikutnya ya jadi dalam bahasa Inggris jadi kalau misalnya pas saya nggak bisa bahasa Inggris misalnya nggak ditanya aja introduction-nya soal-soalnya kalau soal bahasa Inggris saya kalau buku bahasa Inggris saya nggak tahu belajar bahasa Inggris ya ada masukan dari ibu cukup ya nah untuk minggu depan tuh saya minta suhunya yang praktik berikutnya oh kasih kasih pesan karena saya minggu depannya lagi nggak di
Berarti berarti enggak, Pak? Ya praktikum ke depan. Enggak, maksudnya kan Bapak 2 minggu di sana. Tak bawa aja. Ini hitungnya nanti yang observernya itu dibagi 35. Sebenarnya itu saya mau cuma waktunya. Tetap menyentuh satu. Karena kan kemarin saya cari bukunya itu Pak. Halo, kata kan nanti dia dibersihkan. Enggak apa-apa, belajar biologi itu seperti itu. Jadi makanya saya langsung belajar dia selalu mau Langsung katakan pokoknya nanti pas TPL ya harus pasti anak-anak senang. Kita mau apa? Mau menampilkan kepintaran kita. Ya kan? Nggak perlu siswa itu nggak perlu lihat orang nggak guru yang pintar itu nggak perlu. Banyak guru yang pintar tapi nggak bisa mengajar dengan hati. Tinggal di jalannya. Kita tuh mengajar juga negur boleh tadi ya. Negur nggak perlu juga. Juga kok, juga kan. Dekati aja. Dekati. Sudah sampai di mana? Nah, itu kan ada juga. Ya, itu aja sudah bagus ya. Di depan sih. Tadi suara saya kedengaran di sini. Oh, boleh. Gimana? Ini juga dikasih ke saya pada di sini. Iya, nanti dikumpulkan. Oh. Ini sebagai media loh. Kita tolong fotoin orang. Udah boleh lepas Pak. Coba ada orang. Biar lah, foto dulu biar. Ini bisa Di depan aja. Iya, bisa aja. Ada Friska. yang Di dalam seperti Iya, lama kita semua ayo bisa guys. Ayo foto dulu. Kamu tata dulu. Mana? bisa berapa bisa berapa Biasa kalau guys. Ya sama sih. Thumbnail. Thumbnail. Oke, makasih. Apa? Hah? Tadi aku udah slide di sini, nanti dia malah pas dari nulisnya kok nggak kelihatan, jadi itu bisa. Kalian
Tapi kalau saya di kamera belakang, coba deh. Nanti kita bikin vlog pakai. Gimana bagiannya nggak jelas? Bye bye. Karena sekali-sekali balik. Semangat Pak editnya. Bye.